apa kabar? Aku Tahu Channel. Kita berjumpa saat ini di pelajaran pendidikan agama Kristen untuk kelas 2. Setelah beberapa minggu kita tidak melakukan pembelajaran jarak jauh ataupun secara online, baik kita akan melanjutkan pelajaran kita di minggu-minggu ini. Baik, kita akan menghadapi sebentar lagi ujian kenaikan kelas. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan hati kita untuk tetap belajar untuk menghadapi ujian ini. Baik, sebelum kita melakukan pelajaran kita, alangkah lebih baik kita berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan begitu indah dalam hidup kami. Kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat pengetahuan yang dari-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Ya, pelajaran kita pada hari ini, tokoh di dalam Alkitab. Ya, kita akan belajar tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Saat ini kita memasuki part 17, hidup rukun dengan sesama. Nah, kita akan belajar tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, mereka hidup rukun dengan sesamanya. Ya, baik, kita akan masuki pelajaran kita. Seperti biasa anak-anak, kita akan membaca Alkitab sebagai renungan kita pada hari ini. Mari kita buka Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Silakan dibuka Alkitabnya, Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Sudah ketemu? Sudah dibuka Alkitabnya? Baik, kita akan baca secara bersama-sama ya, dengan bersuara. Kita baca dari ayat 1. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, di ayat yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk menjaga kerukunan ya antar sesama kita. Jadi kalau kita anak-anak menjaga kerukunan, maka berkat-berkat Tuhan itu akan mengalir ya dari Tuhan turun ke atas kita ya, bahkan untuk keluarga kita juga. Jadi anak-anak diharapkan untuk menjaga hidup rukun dengan sesamanya, baik yang ada di rumah, tetangga, keluarga besar maupun teman-teman sekolah. Amin. Ya, baik, kita lanjut pelajaran kita. Saat ini, seperti pada judul tadi, kita akan belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab menjaga kerukunan. Yang pertama, kita akan melihat dari kitab Perjanjian Lama. Ya, saat ini kita melihat Daud dan Mephiboset. Nah, anak-anak pasti baru jarang dengar itu, siapa sih Mephiboset ini? Adakah anak-anak yang sudah pernah mendengar ini? Kalau sudah pernah mendengar, puji Tuhan. Tapi kalau belum pernah mendengar, Bapak akan jelaskan sedikit ya, siapa ini Mephiboset. Mephiboset ini adalah keturunan dari Yonatan. Siapa Yonatan? Anak dari Raja Saul. Ya, nanti Bapak jelaskan sedikit lagi. Nah, Daud dan Yonatan bergaul karib dengan Yonatan ya. Ya, maksudnya sini Daud dan Yonatan sangat akrab ya. Siapa Yonatan ini? Nah, Yonatan adalah anak Raja Saul. Sekalipun Raja Saul ingin membunuh Daud. Kenapa? Karena Saul iri terhadap Daud. Ya, kalau kita membaca Alkitab itu, ya, bagaimana ketika Daud menjadi panglima atau ketika berperang, Daud selalu mengalahkan banyak orang, Saul sedikit, sehingga ada yang dinyanyikan itu ya, singgung. Oh, Saul membunuh sekian, Daud membunuh lebih banyak sekian. Jadi Saul itu merasa iri.
terhadap Daud, sehingga Saul ingin membunuh Daud. Padahal Daud ini teman akrab dari anak dari Saul sendiri, yaitu Yonatan. Nah, cerita punya cerita, ya, ternyata Yonatan ini punya keturunan sebelum dia meninggal. Nah, setelah kematian Yonatan dan Saul, ya, Yonatan dan Saul ini meninggal, Daud masih hidup dan dia menjadi raja menggantikan Saul. Jadi Daud ini raja kedua yang ada di Israel setelah Raja Saul. Anak-anak tahu nggak raja ketiga siapa? Ya, Salomo. Siapa Salomo? Anak dari Raja Daud. Ya. Nah, setelah kematian Yonatan dan Saul, ternyata keturunan Saul, yaitu anak dari Yonatan, masih ada yang hidup bernama Mephiboset. Ya, tadi yang Bapak jelaskan tadi di awal, Mephiboset ini adalah keturunan dari Yonatan. Nah, harusnya ya, sebenarnya kalau Daud ingin menghabiskan keturunan Raja Saul, bisa nggak? Bisa, dia raja. Tapi karena dia takut Tuhan, dia tidak melakukan hal itu. Ya, justru kalau kita membaca di dalam kitab 2 Samuel 9 ayat 7, Daud mencari siapa sih keturunan dari Saul ini, masih ada nggak yang hidup? Ternyata ditemukan ada yang namanya Mephiboset ini, dan itu keturunan dari teman dekatnya, yaitu Yonatan. Dia memanggil dia, datang ke istana, dia bilang, Daud mengembalikan semua ladang ya, bukan lading, semua ladang milik Saul kepada Mephiboset. Nah, bahkan Mephiboset setiap hari makan sehidangan dengan Raja Daud. Ya, itu harusnya Daud bisa mengatakan, penjarakan aja nih anak. Tapi dia tidak melakukan itu karena dia takut akan Tuhan. Dia mengasihi Yonatan. Ya, Mephiboset ini kalau kita melihat di dalam kisah hidupnya, yaitu cacat, dia sakit. Dan Daud sebenarnya bisa saja, udah buang aja itu anak, tapi tidak. Dia ambil itu anak, dikembalikan harta dari nenek moyangnya dia, harta dari Yonatan, harta dari Saul dikembalikan buat dia. Ini milikmu, bukan milik saya. Dikembalikan. Di sini kita melihat Daud berusaha hidup rukun dengan keturunan dari Raja Saul. Nah, siapa lagi? Nah, ini gambarnya di mana Raja Daud berbincang-bincang dengan Mephiboset. Ya, di meja makannya, di meja makan raja, ya. Ya, harusnya dia tidak usah makan, dia tidak boleh makan, tapi Raja Daud mengasihi dia. Nah, kalau kita melihat lagi kisah di dalam Perjanjian Lama, yaitu Esau dan Yakub. Apa sih yang terjadi dengan Esau dan Yakub? Anak-anak ada yang tahu tidak? Esau dan Yakub. Pasti anak-anak sudah tahu ya cerita tentang Esau dan Yakub. Mungkin waktu di kelas 1 atau di sekolah minggu, anak-anak sudah pasti sering mendengar tentang kisah hidup Esau dan Yakub. Anak-anak ada yang tahu? Ya Pak, saya tahu Pak. Esau dan Yakub kakak beradik. Betul, mereka kakak beradik. Apalagi Esau dan Yakub menipu Esau. Betul, ya. Yakub menipu Esau untuk mendapatkan hak ahli waris. Ya. Dia menipu Esau, dibantu oleh siapa? Ibunya sendiri. Siapa nama ibu daripada mereka? Yaitu Ribka, ya. Ribka ini membantu Yakub untuk menipu Esau untuk mendapatkan hak ahli waris. Kenapa Ribka membantu membantu Yakub? Karena Ribka ini lebih sayang terhadap Yakub, sedangkan bapaknya mereka lebih sayang terhadap Esau. Nah, ini yang terjadi di keluarga mereka. Ini tidak boleh. Ya, si bapak lebih sayang terhadap yang paling besar, si mama lebih sayang terhadap yang adikan.
Akhirnya apa? Kerukunan dalam rumah tangga itu rusak. Nah, inilah yang terjadi ternyata, sehingga harusnya Esaulah yang mendapat hak ahli waris sebagai anak yang paling besar. Ternyata dengan tipu daya mereka berdua, Esau pun tertipu. Apa yang terjadi? Sebenarnya, apa yang dilakukan oleh Ribka itu tidak baik. Sebab seperti ini merusak kerukunan dalam keluarga. Ya anak-anak ya, tidak boleh saling pilih kasih. Nah, setelah bertahun-tahun mereka berpisah, ya, karena apa? Esau berjanji, ya kalau kita melihat di dalam Alkitab, Esau berjanji, kalau saya ketemu adik saya Yakub, habislah dia. Saya akan bunuh dia karena dia telah menipu saya. Nah, terjadilah mereka berpisah karena Yakub melarikan diri, ya, disuruh oleh Ribka, kamu pergilah ke sana. Jangan sampai kamu ketemu dengan kakakmu sudah berjanji akan menghabisi kamu. Nah, setelah bertahun-tahun, akhirnya pada hari yang telah direncanakan, mereka pun bertemu. Apa yang terjadi dengan mereka? Ternyata mereka saling menangis, melepas rindu untuk saling mengampuni mereka. Ya, kalau kita melihat gambar ini, mereka saling berpelukan antara kakak dan adik, saling memaafkan, saling minta ampun. Ya, kalau ini terjadi, luar biasa sekali. Keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat setelah mereka berpisah, keturunan mereka sangat banyak. Ya, kalau kita melihat nanti keturunan dari Esau ini ada namanya Edom. Ya, kalau kita melihat Yakub, keturunannya bangsa Israel. Ya, bangsa Israel menjadi keturunan karena dia memperoleh hak ahli waris. Esau juga mendapat keturunan yang sangat banyak. Kalau kita membaca Alkitab, Edom itu sangat luas. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, Tuhan tidak mengizinkan mereka untuk memusnahkan bangsa Edom ini, karena itu adalah saudara mereka juga. Anak-anaknya, nah dari kisah ini, dalam kitab Perjanjian Lama ini kita melihat bahwa kerukunan yang ada di dalam tokoh-tokoh, beberapa tokoh di dalam Alkitab, kitab Perjanjian Lama, bisa kita melihat mereka juga menjaga kerukunan. Ya anak-anak ya. Nah, saatnya anak-anak coba di bawah ini ada tulisan like atau jempol, kasih jempolnya diklik dulu. Bagi anak-anak yang belum subscribe, kalau masih ungu, ya belum merah, kalau masih merah, silakan diklik ya supaya merah. Ya. Nah, jangan lupa nanti di-share video ini bagi teman-teman atau saudara-saudaranya yang masih kelas 2 atau masih duduk di SD, silakan dibagikan supaya mereka juga dapat pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Ya, kita lanjut dengan perjanjian baru. Ya, siapa tokoh yang akan kita ambil? Yaitu Paulus dan Barnabas. Ya, anak-anak pasti tahu siapa sih Paulus ini? Kalau kita melihat ceritanya, Paulus ini sebelum dia bertobat bernama Saulus. Ya, Saulus ini sangat membenci orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena dia tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka ajaran-ajaran di Yahudi atau ajaran agama Yahudi, mereka masih menantikan siapa Mesias. Ya, mereka mendengar bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat, Yesus itu yang dinanti-nantikan. Mereka tidak terima, sehingga mereka berusaha untuk menghabisi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan Paulus sangat ditakuti oleh orang pada zamannya, orang-orang percaya pada zamannya ya. Paulus ini sangat ditakuti. Wah, karena apa? Paulus ini menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka siksa, bahkan tidak segan-segan untuk membunuh mereka. Karena Paulus ini mempunyai surat izin dari pemimpin agama pada saat itu. Nah, ceritanya Paulus ini bertobat. Ya, singkat ceritanya Paulus ini bertobat dan Barnabas membimbing Paulus di dalam pelayanan. Dia mengajarinya tentang ajaran Yesus, dia mengajari bagaimana harus mengasihi.
ajaran-ajaran Yesus disampaikan oleh Barnabas. Ya, walaupun pada akhirnya pernah mereka selisih paham di dalam pelayanan, tetapi karena mereka saling mengasihi, mereka saling mengampuni, mengutarakan, oh begini loh kesalahanmu, ya. Mereka saling mengingatkan, mereka saling menerima. Jadi apa? Mereka saling membantu di dalam pelayanan mereka. Dari sifat dan perbuatan mereka berdua ini, banyak orang bertobat. Surat-surat dari mereka ini, banyak orang bertobat. Ya, kita bisa baca surat-surat mereka, ada kitab yang ditulis. Walaupun Barnabas tidak terlalu banyak menulis surat, tapi di sini kita melihat Paulus yang dulunya jahat di mata orang percaya, ya Tuhan pakai dia. Bahkan dengan surat-suratnya ini banyak orang yang percaya. Ya, kita banyak melihat kitab Perjanjian Baru itu rata-rata ditulis oleh Paulus, diilhami oleh Roh Kudus. Pengetahuannya diberikan oleh Roh Kudus sehingga dia bisa mencatat, mengingatkan jemaat, menegur, menasihati jemaat, membimbing jemaat untuk tetap hidup di dalam perkenanan Tuhan. Ya anak-anak ya. Nah, jadi anak-anak kita harus menjaga hidup rukun dengan sesama. Ya anak-anak ya. Terus contoh yang lain di dalam Perjanjian Baru ada nggak Pak? Ada. Apa ya kira-kira? Anak-anak ada yang tahu? Nah, ini Bapak kasih tahu. 1, 2, 3. Oh iya belum, masih gambar Paulus dan Barnabas ini ya. Oke, Bapak akan sambung ke tokoh berikutnya. Siapa? 1, 2, 3. Teladan Yesus. Anak-anak pasti sudah tahu. Teladan apa yang bisa kita terima dari Yesus? Banyak Pak, banyak, benar, sangat banyak. Kalau dijelaskan di sini, Bapak tidak akan bisa menerangkan sampai waktunya habis nanti. Bahkan kalau dicatat di dalam Alkitab apa yang Yesus lakukan, Alkitab kita tidak bisa sebegini lagi. Bisa sebesar dunia ini Alkitab kita. Kenapa? Yesus menjelaskan semua, setiap perbuatannya, kalau dicatat semuanya, banyak yang harus kita bawa. Alkitab kemana-mana nggak bisa kita bawa. Nah, kita akan belajar tentang teladan Yesus. Kehidupan Yesus semua orang pasti sudah mengetahui, pasti. Apa? Sejak anak-anak yang percaya kepada Yesus, sejak dia lahir atau apa mengenal, mulai mendengar, pasti orang tuanya ayo berdoa, Yesus itu begini, pasti udah diceritain dong. Apalagi dibawa ke gereja, pasti anak-anak sudah diceritain dong siapa itu Yesus. Nah, berarti Bapak tidak terlalu banyak untuk menjelaskannya. Sikap dan perbuatan Yesus membuat banyak orang kagum terhadap ajarannya. Ya, anak-anak, ketika Yesus mengajar, hikmat pengetahuannya, perkataannya mengandung kuasa. Ya. Jadi ketika Yesus berbicara, tidak ada sembarangan berbicara. Yesus berbicara penuh dengan kuasa sehingga orang takjub dengan ajarannya. Luar biasa pengajaran Yesus ini. Usia masih muda, pengajarannya seperti orang muda, pendidikannya luar biasa. Ya, kenapa? Yesus mengajar dengan hikmat dan pengetahuan dari Tuhan. Itu kuasa Tuhan. Karena dia adalah Tuhan. Ya. Terus, Yesus tidak pernah meminta dilayani. Ya. Justru Yesus datang untuk melayani. Bahkan dia merelakan nyawanya, diberikan nyawanya, hidupnya untuk manusia. Dia tidak pernah bilang begini, saya mau datang nanti ke Kapernaum, tolong siapkan semua peralatan, baik itu rumah untuk saya menginap, mimbar untuk saya khotbah. Tidak, Tuhan datang aja. Tuhan bahkan mengajar mereka di atas bukit, ada batu, dia duduk di situ. Ya, Yesus bahkan tidur pun di bawah pohon tidak masalah. Bahkan di emperan rumah pun tidak masalah. Ya, Yesus melakukan pelayanan, tidak mengatakan, berapa kamu bayar aku? Saya naik apa ke sana, naik mobil jemputan, atau naik kuda, atau naik apa, atau dijemput pakai motor? Tidak. Yesus berjalan kaki. Yesus menjadi teladan, menjadi contoh bagi murid-muridnya. Bahkan murid-muridnya pun ikut.
Kemana Yesus pergi, mereka juga ikut. Ini adalah contoh terbaik. Yesus tidak bilang gini, kalau makan, saya yang paling banyak, saya harus di depan. Tidak. Kalau makan, saya 2 roti, kamu satu-satu. Tidak. Yesus melakukan sama. Saya kalau makan 2 ikan, kalian satu-satu. Tidak. Yesus melakukan hal yang sama. Apa yang dimakan muridnya, itu juga yang dimakan Yesus. Yesus menjadi teladan bagi kita. Nah, tentang pelayanan Yesus pada pertemuan ini tidak bisa dijelaskan karena begitu banyak yang Yesus lakukan. Ya, di dalam Alkitab Perjanjian Baru ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, mencatat kehidupan Yesus. Bahkan dijelaskan oleh kitab-kitab yang lainnya. Ya, bisa kita baca bagaimana hidup Yesus. Ya. Nah, salah satu pelayanan yang Yesus lakukan, yang Bapak mau tunjukkan di sini terhadap murid-muridnya, yaitu ketika mencuci kaki muridnya. Yesus mencuci kaki murid-muridnya loh. Yesus itu Tuhan. Yesus itu gurunya. Yesus itu ibaratnya pemimpinnya. Tapi Yesus datang merendahkan diri, ya, datang sebagai orang yang melayani, mencuci kaki murid-muridnya. Pada saat itu murid-muridnya juga kaget. Waduh, kok guru yang mencuci kaki kita? Harusnya kita cuci kaki guru kita. Tapi Yesus mengambil air, mengambil kain, mencuci kaki murid-muridnya dan mengelapnya. Ya, Yesus lakukan itu. Dia Tuhan. Dia Tuhan, tapi dia datang merendahkan diri. Seperti pada gambar ini, perhatikan. Ini murid-murid Yesus. Yesus dengan rendah hati datang mencuci kaki. Apakah murid-muridnya senang atau tertawa? Tidak. Mereka iba atau mereka gimana ya melihat Yesus turun tangan. Guru kita begitu baik sekali ini. Inilah yang kita nantikan selama kalau kita mau lihat pemimpin kita, maunya dihormati, maunya disanjung-sanjung. Tapi yang ini sudah mengajari kita, sudah mengajarkan kebaikan, melakukan mujizat buat kita, tapi dia mencuci kaki kita. Nah, itu yang Yesus lakukan. Ini teladan yang luar biasa. Bukan saya berkata, oh teladan yang tokoh-tokoh Alkitab yang lain itu tidak luar biasa. Tidak. Ini pun luar biasa, ini sangat luar biasa. Makanya Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ya anak-anak ya. Demikian pelajaran kita pada saat ini yang menjadi catatan penting untuk pelajaran kita pada hari ini. Hidup rukun dengan semua orang, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pelajaran kita di pertemuan yang akan datang. Kiranya kita sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.